hari Minggu. Apa kabar? Abang Tommy berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat. Abang Tommy di sini bersama abang dan kakak. Ada abang Christian. Hai. Kakak Jelita. Halo. Ada kakak Bella. Halo. Dan abang Jatur. Halo. Ya, kita akan memulai ibadah hari Minggu kita. Tahu nggak adik-adik? Hari ini kita bersuka cita. Karena apa? Ya benar, kita merayakan pesta olop-olop. Kita baca ya, banner di sebelah kiri abang. Kita baca sama-sama adik-adik ya, abang dan kakak ya. 1, 2, 3, ya. Pesta olop-olop GKPS Resort Salemba 117 tahun Injil di Simalungun. Ya, kita bersuka cita untuk ibadah hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan angkat pujian tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita ulang sekali lagi, tiada berkesudahan. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau mengucap syukur, mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bernyanyi, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu,
Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulang sekali lagi, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gabus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu. Di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih setiamu mengatasi langit ya Allah, dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah namamu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha tinggi dan maha pengasih, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang maha kudus. Firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kami kebahagiaan bagi orang-orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan anak-anak sekolah minggu, menjadi ibadah yang hidup, yang saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Yesus, rendahkanlah diri kami, dan kami juga menjadi teladan yang setia di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kerinduan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh menyatakan iman kami, dan kami tetap menjadi anak-anak setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami ini. Amin. Adik-adik, kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Tahu nggak adik-adik, ketika Tuhan memanggil adik-adik, apa jawab adik-adik? Kita harus dengan tegas, ku jawab ya Tuhan. Ya Tuhan, oke kita akan bernyanyi dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya,
ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita bernyanyi ku daki-daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di surga. Di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di surga. Di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan 10 perintah Allah. Salam olop-olop. Adik-adik yang di rumah, mari kita mengucapkan dasa tita. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Titah ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya atau semua yang ada di dalam kediamannya. Adik-adik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu GKPS Salemba. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Kita angkat sekali lagi lagu pujian Ku Ingin Dengar Cerita.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah olop-olop Sekolah Minggu GKPS Sarsot Salemba. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami supaya kami memahami kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pesta olop-olop kepada kita semua adik-adik sekolah minggu yang ada di Resort Salemba. Adik-adik, pada ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersuka cita dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan baru bagi kita, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayo adik-adik yang ada di rumah, silakan kita sama-sama buka Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan yang menjadi bahan renungan pada hari ini adik-adik sekolah minggu semuanya. Adik-adik yang terkasih, beberapa minggu lalu kita belajar tentang harapan orang tua kepada anak-anaknya. Harapan orang tua kepada adik-adik sekolah minggu. Dalam firman itu dikatakan bahwa orang tua kita, papa mama kita punya harapan yang besar terhadap kita. Orang tua kita punya harapan yang besar terhadap adik-adik sekolah minggu. Ayo adik-adik, kira-kira masih ingat nggak? Apa sih harapan orang tua, papa mama kita terhadap kita, anak-anaknya? Kalau begitu tidak ada salahnya adik-adik semua kalau kita tanya kepada orang tua kita. Mari kita mendengarkan apakah yang menjadi harapan papa mama kita terhadap kita. Silakan papa mama. Harapan kami orang tua supaya anak-anak kami menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Harapan kami supaya anak-anak kami menjadi anak yang bijak dan pintar. Ya, harapan kami anak-anak sekolah minggu harus saling mengasihi bapak, mengasihi mama, mengasihi opung, mengasihi orang tua semua, dan adik-adik, abang-abang, harus ada cinta. Harapan kami supaya anak-anak kami mau bergotong royong, saling menolong, dan saling peduli satu sama lain. Itulah pentingnya anak-anak kami hidup saling mengasihi. Terima kasih Papa Mama untuk setiap harapan yang boleh disampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik yang baik, pertanyaan kakak sudah terjawab ya, bahwa setiap orang tua, papa mama kita pasti punya harapan yang besar terhadap anak-anaknya. Dan mungkin adik-adik masih banyak lagi harapan papa mama terhadap adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik, ternyata tidak hanya papa dan mama loh adik-adik yang memiliki harapan untuk adik-adik. Ada lagi loh yang memiliki harapan besar untuk adik-adik, yaitu abang dan kakak guru sekolah minggu kita. Kira-kira kalau kita boleh tahu, apa ya yang menjadi harapan abang dan kakak guru sekolah minggu kepada adik-adik sekolah minggunya? Mari adik-adik, kita mendengarkan apakah yang menjadi harapan abang dan kakak guru sekolah minggu. Silakan abang kakak guru sekolah minggu. Kakak dan abang guru sekolah minggu berharap supaya adik-adik sekolah minggu rajin membaca Alkitab dan rajin
Berdoa. Kami, abang dan kakak sekolah minggu berharap supaya anak sekolah minggu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kakak dan abang berharap supaya anak sekolah minggu mengasihi orang tua, keluarga, dan mendengar didikan ataupun nasihat orang tua. Abang kakak berharap supaya anak sekolah minggu mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya dengan memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan dan mau bergotong royong. Terima kasih abang dan kakak guru sekolah minggu yang sudah menyampaikan setiap harapannya untuk adik-adik sekolah minggu kita. Nah adik-adik, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh abang kakak guru sekolah minggu kita. Apa yang menjadi harapan abang kakak guru sekolah minggu, apa yang menjadi harapan orang tua kita kepada kita. Nah, tahukah adik-adik, dari apa yang mereka sampaikan itu, mereka menginginkan supaya kita hidup di dalam kasih. Dan tahukah adik-adik, apa yang disampaikan oleh orang tua, apa yang disampaikan oleh abang kakak guru sekolah minggu tadi, itu adalah perwujudan dari apa yang menjadi harapan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Harapan-harapan itu bukan hanya menjadi harapan papa mama, bukan hanya menjadi harapan abang kakak guru sekolah minggu, tetapi semua itu adalah harapan Tuhan yang terwakilkan melalui harapan yang disampaikan oleh papa mama dan juga abang kakak guru sekolah minggu kepada kita. Dengan kata lain adik-adik semuanya, apa yang disebutkan orang tua, apa yang disampaikan abang kakak guru sekolah minggu tadi, itu semua adalah suruhan Allah yang disampaikan di dalam firman-Nya. Termasuk di dalam firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini. Adik-adik tahu kan bahwa jemaat Roma adalah suatu jemaat yang besar. Tapi di tengah-tengah jemaat yang besar itu pada saat itu terjadi pergumulan. Di mana jemaat Roma mendengar adanya hoaks yang memutarbalikkan berita dan ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus adik-adik. Yang pertama, kita bisa melihatnya di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-8. Orang memfitnah Paulus bahwa Paulus mengajarkan, marilah kita berbuat yang jahat. Sebab perbuatan yang jahat mendatangkan hal-hal yang baik. Tentunya itu tidak benar ya adik-adik ya. Yang kedua kita bisa lihat adik-adik di dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama. Paulus difitnah mengajarkan kita boleh bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia. Wah, tentu ini juga tidak benar ya adik-adik ya. Karena berita hoaks itu, terjadilah kekacauan di tengah-tengah jemaat Roma pada saat itu. Dan itu yang membuat ada beberapa dari antara mereka menjadi tidak percaya kepada Paulus. Dan bahkan menjadi tidak percaya untuk setiap ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu adik-adik, Paulus perlu mengklarifikasi berita hoaks itu. Bahwa semua itu adalah fitnah. Dan tentunya itu bukanlah wujud dari kasih. Selain itu adik-adik, di tengah-tengah jemaat Roma juga ada perkelahian antara jemaat Yahudi dengan jemaat yang bukan Yahudi. Yaitu tentang ajaran keselamatan, tentang sunat. Dan itu juga bukanlah wujud kasih adik-adikku, seperti yang diajarkan oleh Paulus, seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, adik-adikku semuanya, Paulus berusaha untuk memperbaiki persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Roma tersebut. Adik-adik yang manis, sebelum perikop kita ini, Paulus menguraikan tentang pelayanan rohani yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus ingin mengajarkan bahwa penggunaan karunia itu harus didasarkan pada kasih. Penggunaan karunia rohani harus didasarkan kepada kasih. Tidak cukup bagi seseorang untuk hidup dan melayani sesuai dengan karunia atau talentanya masing-masing. Tapi ada hal yang paling penting adalah motivasi di balik semua tindakan yang dilakukan oleh orang Kristen, yaitu kasih.
Nah, adik-adikku yang terkasih, kita sudah mengetahui latar belakang yang terjadi di tengah-tengah jemaat Roma pada saat itu. Dan kita juga sudah mendengarkan bahwa motivasi yang benar di balik semua tindakan orang Kristen adalah kasih. Adik-adik yang baik, kalau begitu kakak mau tanya, kasih seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini? Silakan adik-adik, siapa yang bisa membantu kakak untuk menjawabnya? Saya Kak, kasih yang tidak berpura-pura tetapi kasih yang tulus Kak. Benar sekali adik-adikku semuanya. Firman Tuhan mengajarkan kasih itu tidak boleh pura-pura. Dalam teks Yunani dikatakan he agape, artinya hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Paulus mengatakan bahwa kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, tindakan yang konkret. Kasih agape itu bukan kasih yang pasif, tapi kasih yang aktif. Jadi adik-adik, fokus perhatian di sini adalah kualitas dari kasih itu harus ditunjukkan, tidak boleh berpura-pura. Adik-adik, kita diharapkan untuk mengasihi bukan seperti memakai topeng adik-adik. Berbeda yang kelihatan dengan yang sesungguhnya. Nah adik-adik, kalau ditanyakan kepada kita, misalkan saja gambar ini adalah wujud topeng asli, kalau ditanya kepada kita, kira-kira wajah kakak lebih terlihat indah saat memakai topeng ataukah wajah kakak yang sesungguhnya? Kak Pendeta, ya. Menurut saya, daripada memakai topeng, lebih bagus wajah kakak apa adanya. Oh. Seperti lagu itu loh Kak Pendeta. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu, biar kulihat wajahmu. Wah, berarti wajah Kak Pendeta lebih indah dan wajah kita semua lebih indah kalau kita tanpa pakai topeng. Begitu ya Abang Pendeta ya? Benar Kak. Oh, terima kasih Abang Pendeta untuk masukannya. Wah adik-adik, kalau begitu bagi orang Kristen juga demikian adik-adikku yang terkasih. Kasih itu bukanlah pertunjukan, kasih itu bukanlah topeng, kasih itu bukanlah kemunafikan. Tapi kasih itu adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam hati, yang tentunya kasih itu bukanlah kasih yang palsu atau kasih yang berpura-pura, hanya topeng semata. Jadi adik-adikku semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah perwujudan kasih yang sesungguhnya, kasih yang tanpa pura-pura itu? Silakan adik-adik, bagaimana menurut adik-adik? Kasih yang tidak berpura-pura itu adalah kasih yang tulus, Kak. Kasih yang tidak berpura-pura itu berarti benar-benar menjauhi kejahatan, Kak. Bahkan membenci kejahatan. Kasih yang tidak berpura-pura itu berarti melakukan hal yang baik, Kak. Benar sekali adik-adikku. Kasih yang tidak pura-pura itu berarti yang pertama, kita harus sungguh-sungguh melakukan yang baik kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Dan sesungguhnya kita tidak hanya melakukan hal-hal yang baik, tetapi kita juga harus terkait pada perbuatan baik itu adik-adik. Dengan kata lain, perbuatan yang baik itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Yang kedua adik-adikku, firman Tuhan mengatakan supaya kita mengasihi sebagai saudara. Seperti yang dikatakan dalam teks renungan kita pada ayat yang ke-10a. Pada bagian ini Paulus hendak mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi dengan sungguh-sungguh di dalam kasih persaudaraan. Kasih kita kepada sesama orang percaya, kasih kita kepada orang lain adalah kasih persaudaraan. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Maka
perbedaan warna kulit, perbedaan status sosial, perbedaan status ekonomi, perbedaan usia, dan semua perbedaan yang ada pada kita, semua itu dilarutkan bersama-sama di dalam satu status, yaitu kita semua adalah anak-anak Allah, kita semua adalah bersaudara. Kemudian yang ketiga adik-adik, firman Tuhan hendak mengatakan untuk saling mendahului dalam memberikan hormat pada ayat yang ke-10b. Adik-adik, misalnya adik-adik bertemu atau berpapasan dengan keluarga atau teman, sanak saudara yang adik-adik kenal. Apakah adik-adik mau menyapa mereka terlebih dahulu? Ataukah adik-adik menunggu untuk disapa oleh mereka? Kira-kira menurut adik-adik bagaimana? Kalau aku Kak, harus dia yang menyapa aku duluan. Masa aku yang menyapa duluan? Gengsi dong. Kalau aku Kak, harus dia yang menyapa duluan. Dia harus hormati aku dulu, baru aku mau bicara kepadanya. Wah, adik-adik, bukanlah demikian yang hendak disampaikan lewat firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kasih sejati akan mendorong seseorang untuk menghormati, menghargai orang lain. Kasih yang sejati itu perlu untuk menghargai, tidak boleh sombong. Nasihat ini perlu diingat ya adik-adik ya, supaya kita tidak tergoda untuk menyombongkan diri kita. Rasa sombong dan tinggi hati bisa memicu persaingan, pertengkaran di antara kita dengan sesama kita. Oleh karena itu dimanapun adik-adik berada, ingatlah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang lain dan tidak boleh sombong terhadap orang lain. Lalu adik-adik, pada bagian yang keempat, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita supaya kerajinan kita tidak kendor, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Hal ini berarti kita mengerjakan perbuatan baik dengan rajin. Kita tidak boleh malas berbuat baik adik-adikku. Kita diajarkan untuk melakukan segala sesuatu untuk mengasihi orang lain juga harus dengan rajin. Tidak boleh malas ya. Oleh karena itu adik-adik, bagaimanakah supaya kerajinan kita tidak kendor adik-adik? Silakan adik-adik, siapakah yang bisa membantu kakak untuk membacakan kitab Roma 12 ayat yang ke-11? Silakan. Saya Kak. Roma 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih adik-adikku yang sudah membantu kakak untuk membacakannya. Ayat 11 menerangkan tadi kepada kita cara menjaga kerajinan supaya tidak kendor, yaitu harus menyala-nyala di dalam roh. Maksudnya roh apa ya adik-adik ya? Ya, betul sekali adik-adik, Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita dan kita dikuasai oleh Roh Allah itu. Dengan demikian adik-adik, yakinlah kerajinan kita untuk berbuat baik tidak akan kendor. Adik-adik, wujud kasih yang berikutnya adalah tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Siapa adik-adik yang bisa menolong kakak untuk membacakannya? Silahkan adik-adik. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih adik-adikku yang sudah membantu kakak untuk membacakan ayat tersebut. Seperti yang dibacakan oleh teman kita tadi, wujud kasih yang berikutnya adalah kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Kita sabar dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa adik-adik. Ketiga hal ini adalah ekspresi dari kasih yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu adik-adikku semuanya, ketiga hal ini mari kita tunjukkan adik-adik di dalam perayaan olop-olop sekolah minggu GKPS Resort Salemba ini. Yang kita rayakan pada hari ini, mari kita tunjukkan ketiga ekspresi kasih ini. Kata firman Tuhan, kita harus tetap bersukacita di dalam pengharapan.
kita merayakan olop-olop dengan sukacita. Oleh karena itu, kenapa ya kita merayakan olop-olop ini harus dengan sukacita? Silakan adik-adik untuk menjawabnya. Kita merayakan olop-olop dengan sukacita karena kita mengingat 117 tahun yang lalu firman Tuhan disampaikan kepada opung kita dahulu di tanah Simalungun. Kita merayakan olop-olop dengan sukacita karena Tuhan memberikan semangat kepada para pendeta, para penginjil, majelis jemaat, dan abang kakak guru sekolah minggu untuk memberitakan firman Tuhan. Kita merayakan olop-olop dengan sukacita karena firman Tuhan tetap diajarkan kepada kita anak-anak sekolah minggu sampai saat ini. Benar sekali adik-adik, apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi ya. Nah, pada tahun ini adik-adik kita merayakan olop-olop dengan cara yang berbeda adik-adik. Perayaan olop-olop pada tahun ini kita rayakan secara virtual karena adanya pandemi virus corona ini. Walaupun demikian adik-adikku, kita harus tetap menunjukkan ekspresi dari kasih Tuhan itu seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita tadi. Jadi bagaimana adik-adik? Bagaimana cara kita menunjukkan ekspresi kasih Tuhan di dalam menghadapi masa sukar di tengah-tengah virus corona yang terjadi pada saat ini? Kita tetap sabar walaupun dalam kesesakan, Kak. Kita juga tetap rajin belajar dan rajin ibadah walaupun dari rumah, Kak. Kita tetap bertekun di dalam doa, Kak. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita rajin dan tekun di dalam doa karena doa adalah kehidupan orang Kristen. Wah, jawaban adik-adik sungguh luar biasa sekali ya. Begitulah adik-adik yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam teks renungan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, di mana perbuatan saling mengasihi itu merupakan karakter yang sesungguhnya tidak pura-pura, karakter yang tidak pura-pura dari orang percaya, dari orang Kristen. Dan setiap orang Kristen hendaknya menunjukkan ekspresi perilaku kasih di dalam kehidupannya setiap hari. Adik-adik, Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan kasih itu kepada sesama kita. Ia membuat kita bersemangat untuk mengekspresikan perasaan kasih itu di dalam bentuk tindakan yang konkret, tindakan yang nyata. Tindakan mengasihi itu adik-adik kita lakukan sebagai cara kita memuliakan nama Tuhan. Seperti apa ya cara kita mengasihi sesama kita di dalam Tuhan secara nyata? Silakan adik-adik, bagaimana pendapat adik-adik? Contohnya kita tidak boleh menyusahkan orang tua, Kak. Kita harus rajin menolong orang tua bekerja di rumah, Kak. Kita diajarkan tidak boleh berbicara kotor, sopan sama orang yang lebih tua dari kita dan juga teman-teman. Kita diajarkan untuk tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata dan perbuatan, Kak. Mantap adik-adikku semua, hebat. Jawabannya bagus-bagus semuanya. Nah adik-adik, kita tadi sudah panjang membahas tentang kasih. Sekarang kakak mau kita sama-sama menyanyikan lagu tentang kasih. Judulnya Bahasa Kasihmu, atau kalau nggak salah judulnya Bahasa Cintamu. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik ya. Silakan Bang. Andaikan aku lakukan yang luar
Jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Terima kasih Bang Abel yang sudah mengiringi kita dalam lagu ini. Baiklah adik-adik, kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan, kita sudah sama-sama bernyanyi. Biarlah kita semua boleh sama-sama melakukan firman Tuhan dengan baik. Selamat menjadi anak yang baik ya. Selamat berjuang untuk melakukan perbuatan kasih yang nyata, perbuatan kasih yang konkret tanpa pura-pura, tanpa pakai topeng. Serta selamat berjuang untuk juga menyebutkan kata-kata yang penuh kasih dari setiap yang keluar dari mulut kita. Sehingga kita boleh tetap semangat menjalankan perintah Allah, perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Adik-adik, dengan demikian untuk menutup renungan ini kakak hendak membacakan satu buah pantun. Dengarkan ya adik-adik ya. Demikian pantunnya. Pergi ke pasar membeli tahu, jangan lupa membeli kuaci. Tentang kasih, siapa yang tidak tahu? Tapi jangan lupa untuk mempraktikkan kasih. Baiklah adik-adikku yang terkasih semuanya, selamat menjalankan kebenaran firman Tuhan, selamat hidup di dalam kasih, selamat merolop-olop, bersukacita di tengah situasi pandemi virus corona. Kita tetap percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, memulihkan kehidupan kita, memulihkan negara kita, menguatkan kita, dan membuat kita menjadi lebih baik. Jangan lupa, tetaplah hidup di dalam kasih, mengasihi orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa memandang apapun. Terima kasih adik-adik, dan pada saat ini kita akan kita sama-sama akan membacakan ayat hafalan kita adik-adik semuanya. Ayat hafalan kita pada hari ini, pada pesta olop-olop ini terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Sekali lagi kakak ulangi, ayat hafalan kita dari Yohanes 15 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi adik-adik kita sama-sama ulangi ya. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demi firman Tuhan adik-adik, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh merayakan olop-olop di Resort Salemba ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kami Tuhan mampukan untuk menjadi saluran berkat, untuk menyebarkan kasih dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka dan sukacita kepada mereka. Walaupun saat ini karena situasi ini mereka harus belajar dan beribadah di rumah, tapi biarlah Tuhan yang tetap menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk papa mama kami, Tuhan memberikan kesehatan juga, panjang umur kepada papa mama kami, orang tua kami, dan bahkan abang kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka semua, memberikan kesehatan, dan juga Bapak Ibu guru kami juga yang ada di sekolah, dan bahkan semua orang-orang yang kami kasihi, kami cintai, biarlah kiranya tetap Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah, kami boleh mensyukuri Injil, masuknya Injil di tanah Simalungun. Terpujilah Engkau Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu GKPS Klender. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo, kita siapkan persembahannya ya adik-adik. Sudah? Kalau sudah, kita angkat persembahannya. Ayo abang kakak, kita angkat persembahannya. Kita bilang, hubere doon, 1, 2, 3, ya. Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Kita akan mengangkat pujian Ijon Adong Huboan Tuhan. Pasu-pasu dalam
adik-adik semua, hari ini Kakak Dora akan membagikan aktivitas. Bedanya untuk minggu ini, aktivitas kita akan melakukan bersama keluarga, bersama papa, bersama mama, bisa juga bersama opu kalau ada di rumahnya. Ya, adik-adik siapkan alat dan bahan-bahannya ya. Alat yang adik-adik harus siapkan pertama styrofoam, bebas mau warna apa aja ya. Lalu adik-adik siapkan kertas A4 yang putih. Kalau nggak ada, adik-adik bisa siapkan kertas warna. Lalu adik-adik siapkan karton. Seperti kakak ini ada dua warna. Warnanya apa aja ya adik, terserah adik-adik di rumah adanya warna apa. Lalu siapkan juga gunting dan juga lem. Kalau nggak ada lem bisa adik-adik pakai double tip. Oke? Nah, oke. Pertama-tama adik-adik gunting-gunting di kertas HVS, kalau nggak ada di kertas warna, tulisannya Pesta Olok-olok 117 Sekolah Minggu ya. Ya, jadinya seperti ini adik-adik. Tapi kalau adik-adik punya kreasi yang lain juga bisa kok. Selanjutnya, adik-adik ambil karton. Kartonnya tadi ada 2 warna. Sudah. Lalu, nanti adik-adik ceplak tangan adik-adik. Bisa juga minta bantuan mama papa. Ceplak tangan mama juga, ceplak tangan papa juga. Lalu ntar adik-adik gunting-gunting ya. Nah, kalau sudah selesai nanti hasilnya seperti ini. Ya, setelah itu adik-adik bisa tempel di bawah sini. Oke? Ini ya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa buat lebih kreatif lagi bersama keluarga di rumah dengan alat yang ada di rumah masing-masing ya. Adik-adik harus semangat buatnya karena akan ada hadiah buat adik-adik yang kreatif. Ditunggu ya adik-adik setelah mengerjakan aktivitasnya. Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Mari sekarang kita menyerahkan persembahan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat Tuhan kepada kami. Tuhan sudah memberi kami anugerah keselamatan. Kami bersyukur, bersukacita atas anugerah Tuhan melalui perayaan olop-olop sekolah minggu GKPS Seresot Salemba. Di dalam ibadah ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya. Berikanlah kami Roh Kudus ya Tuhan, yang memampukan kami untuk semangat, untuk rajin dan saling mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganub. Pasada uhur nami ase torangganub. Sengboi dalanon nami salakah natorsa. Dobham hasoman nami torang agehuja. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Selamat hari Minggu adik-adik. Salam olop-olop. Sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Salam sehat. Salam rindu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.